Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Teresia Martin, demikian nama kecilnya. Saat masih kecil, ibunya sudah meninggal dunia. Karena itu, ia selalu dimanjakan oleh bapaknya. Meskipun begitu, anak itu tidak pernah merengek-rengek. Ayah Martin adalah seorang yang beriman teguh. Maka anak-anaknya dididiknya sungguh-sungguh beriman Katolik. Ayah Martin punya 7 anak dan semuanya perempuan, dan Teresia merupakan anak yang bungsu. Pada suatu senja, Teresia bersama ayahnya pergi ke rumah pamannya yang bernama Paman Guerin. Kira-kira pukul 8 malam mereka pulang. Malam itu begitu terang dan sangat indah sekali. Waktu berjalan pulang, ayahnya menunjukkan beberapa bintang yang besar dan bagus-bagus. Dengan penuh perhatian, Teresia memandang bintang di langit, tempat di mana bintang-bintang cemerlang. Tiba-tiba serunya, "Lihat ayah, namaku telah tertulis di langit, jadi namaku sudah tertulis di surga." Suatu hari, Teresia bersama kakaknya yang bernama Pauline pergi ke pantai. Saat sedang duduk-duduk di pantai dan memandang lautan lepas sambil menikmati matahari yang akan terbenam, ada sebuah kapal nelayan di lautan lepas. Layarnya mengembang karena tertiup angin. "Pauline, jiwaku kelak seperti kapal itu. Secepatnya aku akan menghadap Tuhan." Waktu kakaknya Selin boleh menyambut sakramen Maha Kudus, Teresia masih harus menunggu 4 tahun lagi. Aduh, masih 208 minggu. Betapa lamanya, keluh Teresia. Teresia begitu rindu sekali ingin segera menyambut sakramen Maha Kudus. Saat melihat kakaknya menyambut sakramen Maha Kudus di gereja, Teresia pun berkata, "Biar masih lama, kelak pada saat aku menyambut sakramen Maha Kudus, jiwaku harus seputih dan sebagus malaikat." Teresia berkata kepada Yesus, "Yesus, tentu engkau senang punya permainan. Silahkan pakailah aku. Aku ini mau menjadi bolamu. Bila hendak kau tinggalkan di sudut kamar karena jemu, aku akan setia menunggu dengan sabar. Bila hendak kau tusuk bolamu karena ingin memeriksa isinya, tentu pun aku bersedia." Ketika tiba saatnya Teresia menerima komuni pertama, jiwa Teresia sebersih dan sebagus malaikat. Hari itu, Yesus mengangkat bolanya dan diletakkan di dadanya. Teresia sungguh berbahagia sekali. Sekali peristiwa pada hari Minggu, Teresia sedang berlutut di gereja. Ketika hendak pulang, ia menutup bukunya. Sebuah gambar Yesus yang disalib meluncur keluar sedikit dari bukunya. Yang kelihatan ialah tangan kiri yang terpaku pada kayu salib. Melihat luka itu, Teresia menjadi terharu. Perasaan cinta bercampur belas kasihan meluap dalam kalbunya. Teresia tahu tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang berdosa dan tidak sekalipun mereka menyesal. Mereka itu harus ditolong supaya jangan celaka untuk selama-lamanya. Teresia pun berjanji, "Yesus yang haus di kayu salib, saya akan memberi air padamu. Bila mungkin saya akan menderita agar banyak jiwa orang jahat bertobat." Ketika Teresia berumur 15 tahun, ia masuk biara Karmel di Lisieux. Di situ dia menerima nama Suster Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dalam biara, Teresia terus mempereratkan persahabatannya dengan Yesus dan Bunda Maria. 9 tahun Teresia hidup di biara itu dengan menampakkan wajah yang jernih dan selalu tersenyum. Semua orang menyangka Teresia hidup senang, namun sebaliknya banyak penderitaan yang datang kepadanya untuk menebus dan menggantikan jiwa-jiwa orang berdosa yang bertobat. Beberapa tahun lamanya Teresia jatuh sakit. Sakit yang begitu hebatnya diterimanya seolah-olah sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa harganya. Namun akhirnya Tuhan menjemputnya di usia yang masih belia, yaitu di umur 24 tahun. Waktu masih hidup, Teresia berjanji kelak setelah meninggal akan terus menolong manusia. Katanya, "Saya di surga akan senang sekali sambil terus mencurahkan bunga mawar ke bumi."
Sungguh benar janji itu. Sejak hari kematiannya, banyak orang yang telah ditolong. Pada tanggal 17 Mei 1925, ia diberi gelar Santa Teresia. Teresia juga menjadi santa pelindung misi. Gambar Santa Teresia sering digambarkan dengan wajah yang tersenyum dan memegang kayu salib berhiaskan bunga mawar. Bunga mawar yang berarti karunia Tuhan yang disediakan karena usaha Teresia untuk penjahat yang mau bertobat. Adik-adik, mari kita tiru teladan dari Santa Teresia. Semoga sekuntum bunga mawar dari surga dikirimkan oleh Santa Teresia kepada jiwa kita.